Jadi makna mentauhidkan itu maksudnya harus bulat, ya. Jangan ada bercampur. Jangan ada bercampur. Kita kan kalau mau bercampur, ada pun tak sangkui, tak sangkui riko, tak sangkui didin. Jadi himmah kita itu kurang kuat. Jadi pernah juga kita sampaikan, tatkala kita berjalan kepada guru, apabila ada kemauan kita selain guru, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa bahasa kemarin? Apa bahasa? Apabila kita di hadrat guru, apabila makam menjadi tujuan, tercelahlah kita. Jadi itu. Jadi maksudnya pada saat kita pergi kepada guru, ya guru saja. Jangan kita melihat kiri dan kanan. Jadi nak dulu hilang, semuanya hilang, baik itu puji dan sanjungan, baik itu pun cacat dan celah, baik itu lemah dan lain sebagainya, itu hilang pada saat kita berada di hadapan guru, pada saat kita berkemauan untuk guru. Jadi ini harus dilatih, ya. Harus dilatih, ya, dengan bentuk-bentuk yang kecil. Tapi yang lah bisa besar, ya jangan mundur-mundur. Oke, Wali Munir, kalau kita sudah bertarikan, untuk apa kita turun kepada syariat? Jadi kalau kita sudah bertarikan, ya nggak usah turun kepada syariat. Tapi dengan konsep kita tidak meninggalkan syariat. Maksudnya tujuannya kepada Bang Haris. Bang Haris maksudnya sih, ya, sudah berkhidmat. Di depan, ya jangan lagi berkhidmat di belakang, sehingga ada khidmat yang lebih baik. Tapi yang jelas apa? Yang jelas kita ya harus berkhidmat. Berkhidmat itu ya macam-macam. Dulu ada Wali Deni dulu pernah membuat apa namanya, taharah. Jadi untuk apa, melatih, ya, untuk melatih nafsu, melatih kemauan. Bagaimana untuk mendapatkan guru jago, ya lewat itu. Jadi kita juga harus kita latih, ya, dalam bentuk sekecil-kecilnya, dan dengan konsep kita harus selalu melihat kasih sayang. Harus selalu melihat kasih sayang. Jadi kalau kita tidak dapat melihat kasih sayang guru, sebodoh-bodoh murid, ya, adalah murid yang tidak dapat melihat kasih sayang guru. Sebodoh-bodoh murid adalah murid yang melihat cahaya, ya, ada cahaya yang besar melebihi daripada cahaya gurunya. Ini adalah sebodoh-bodoh. Mengapa tuh? Sebab nanti kalau kita sudah dapat melihat kasih sayang guru, kita dengan sendirinya kita juga bisa berkasih sayang kepada apa yang disayangi oleh guru. Itu otomatis tuh. Pada saat kita sudah dapat melihat kasih sayang guru, kita dengan sendirinya akan dapat berkasih sayang kepada apa saja yang disayangi oleh guru, sampai kepada murid-muridnya, ya, sampai kepada murid-muridnya. Jadi mengalah guru, karena kita mencintai itu, karena di situ ada cahaya guru. Mencintai muridnya, sebab pada setiap murid itu ada cahaya guru. Cuma yang berbeda, ada kecil dan besar, itu saja. Semuanya murid-murid MPDT ini ada cahaya, ya. Nah, semuanya murid-murid MPDT ini ada cahaya guru, ada cahaya mursyid. Cuma yang berbeda kecil dan besarnya saja. Kenapa? Karena berbeda khidmatnya. Semakin besar khidmatnya, maka semakin besar cahaya yang dia peroleh.
Semakin kecil khidmatnya, maka semakin kecil cahaya yang dia peroleh. Jadi intinya kita kembali lagi, kita harus melatih, ya, belajar, melihat, merasakan kasih sayang guru itu melebihi daripada segala-galanya. Dan wak kece-kecean lo, wak kece-kecean. Kalau awak belum pandai, kalau kita belum terlatih, harus dikece-kecean. Nanti dengan sendirinya kita akan dapat. Dengan sendirinya kita akan dapat. Mengapa begitu? Sebab entah nasihat, entah, pokoknya ambo sering mau dengar dan juga sudah sering ambo sampaikan. Setiap kita berselawat kepada Nabi, yakinlah rohaniyah Nabi itu hadir di tengah-tengah orang yang berselawat. Jadi makanya kita jangan main-main berselawat itu, kita jangan main-main. Sebab pada saat kita berselawat itu rohaniyah Nabi hadir di tengah-tengah kita. Pada saat kita berzikir, dalam hadis kudusi, ana jalisun ma'aman zakarani. Jadi artinya apa? Artinya Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berzikir. Jadi pada saat kita berzikir, Allah itu hadir. Pada saat kita berselawat, rohaniyah Rasul itu hadir. Begitu jualan pada saat kita menyebut guru, rohaniyah guru itu hadir. Dan tidak usah ragu-ragu, inilah tarikat. Inilah tarikat. Yang diajarkan dalam tarikat itu wukuf kalbi, tapi tasarifah, dawamu zikri. Harus bisa memahami tiga ini, harus bisa mengamalkan tiga ini, harus bisa meyakini tiga ini. Dan ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Abuya Mudawali, yang diwarisi oleh Abuya kita, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi warisan untuk kita. Jadi wukuf kalbi, rabitah syarifah, dawamu zikir. Jadi rabitah syarifah itu ya memang rohaniyah guru itu hadir bersama kita. Jadi makanya harus senantiasa kita menjaga adab-adab rohaniyah. Adab-adab rohaniyah artinya kita harus merasakan kita selalu bersama guru, sehingga cahaya guru itu masuk ke dalam dada kita. Jadi sering juga Abuya sampaikan, tidak bisa seorang makhluk, seorang hamba Allah berakhlak yang mulia, tidak bisa dia berakhlak yang baik kecuali setelah dia bertauhid baik. Artinya kalau imannya tidak bagus, itu pasti akhlaknya tidak bagus. Nanti juga secara otomatis kalau orang imannya bagus, pasti akhlaknya bagus. Jadi bagaimana kita harus meyakini kita bersama Allah. Kalau kita tidak bisa bersama Allah, kita harus selalu bersama orang yang bersama Allah.